Assalamualaikum kawan-kawan. Kemarin siang aku mencoba membuat cake tape. Resep ini aku dapat di salah satu channel yang ada di YouTube. Karena membuatnya sangat simpel, makanya aku berani untuk mencobanya. Pertama-tama kita haluskan 2 on tapai singkongnya. Di tempat yang lain kita pecahkan 4 butir telur dan kita masukkan 100 gram gula pasir. Lalu kita kocok aja seperti ini tanpa menggunakan mixer. Yang penting gulanya halus dan larut dalam telurnya. Aku sengaja mencari resep kue yang tidak menggunakan mixer karena mixerku rusak. Setelah kocokkan telur dan gulanya halus, kita masukkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Kedua bahan ini sengaja aku ayak supaya dia tidak menggerindil. Habis itu kita masukkan 180 gram tepung terigu yang kita ayak juga. Di sini aku menggunakan tepung segitiga biru dan masukkan juga 1 sendok makan susu bubuk atau 1 saset Denko full cream. Baru deh kita aduk-aduk semua bahan yang sudah kita masukkan tadi. Kita mengaduknya agak lama dikit supaya semua bahannya tercampur rata dan menjadi halus. Maklumlah karena kita kan tidak menggunakan mixer, jadi mengodaknya agak ekstra sedikit. Setelah dirasa adonannya sudah halus, baru kita kembali ke tapainya. Tapai yang sudah kita haluskan tadi, kita masukkan lagi 3 sendok makan susu kental manis. Lalu kita aduk-aduk menjadi satu. Setelah itu adonan tapainya kita masukkan ke dalam adonan telurnya. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai semua tapainya tercampur dalam adonan telur. Terus diaduk-aduk sampai menyatu. Habis itu kita masukkan sedikit bubuk vanila agar lebih wangi dan diaduk-aduk kembali. Setelah dirasa vanilanya sudah menyatu dengan adonan, langkah terakhir adalah masukkan 100 ml minyak makan dan sudah pasti diaduk-aduk kembali. Nah, kalau udah di bagian ini mengaduknya agak kencang sedikit supaya minyaknya benar-benar menyatu dengan adonannya. Jangan sampai masih ada minyak yang terpisah dengan adonannya. Diaduk-aduk terus sampai benar-benar menyatu. Setelah dirasa cukup, kita siapkan cetakan. Cetakannya kita olesi dengan minyak dulu kawan-kawan supaya tidak melekat adonannya nanti. Adonan cake-nya sekarang sudah siap kita masukkan dalam cetakan. Setelah semua adonan masuk dalam cetakannya, kita hentak-hentakkan sedikit supaya tidak ada anginnya dan kita ratakan atasnya dengan sendok supaya nampaknya lebih cantik. Di atasnya kita kasih topping. Di sini aku menggunakan parutan keju sebagai toppingnya. Selain nampaknya cantik, juga bisa menambah cita rasanya. Dan langkah yang terakhir adalah memanggang. Kalian jangan salpok lihat ovenku kawan-kawan. Ovenku ini mungkin umurnya sudah ada belasan tahun. Terus terang aku memang jarang sekali bikin kue, mungkin 1 tahun sekali saja. Jadi aku malas sekali mau beli oven yang baru karena tidak dipakai juga. Sampai-sampai pintu kunci oven ini aku menggunakan kayu kecil. Ini dia potongan kayu yang aku selipkan di pintunya. Tapi nggak apa-apa kawan, yang penting hasil kuenya bagus. Kan yang mau kita makan kan adalah kuenya, bukan ovennya. Setelah lebih kurang 20 menit kita memanggang, bolehlah kita cek nih kuenya, mungkin sudah masak. Sebelum aku keluarkan, aku tes dulu, yaitu aku tusuk dengan lidi. Maklumlah kita kan tidak pakai oven canggih, jadi harus dites-tes dulu. Alhamdulillah kayaknya sudah masak nih karena tidak ada lagi adonan yang melekat di lidinya. Ini adalah cara orang zaman dahulu kawan-kawan untuk mengetes kuenya sudah masak apa belum. Kalau oven yang sekarang kan cukup diatur waktu dan suhunya saja sudah pasti masak. Tapi kalau kita ingin membuat sesuatu dengan alat-alat sederhana pun bisa. Judulnya yang penting mau.